Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, dan marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan dan kesehatan pada kita semua sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini ya. Baiklah, Bapak harap semuanya sudah bangun, sudah mandi, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Tidak apa-apa apabila mengikuti pembelajaran sambil ngeteh, ngopi, nyemil sedikit, tidak apa-apa, tidak bermasalah. Asalkan kalian mendengarkan dan menyimak apa yang Bapak sampaikan ya, karena walaupun kita dalam kondisi COVID-19 hari ini, kita masih belajar seperti biasa ya. Ingat, dan juga penilaian juga masih seperti biasa. Absen tetap terus berjalan, nilai tugas dan lain-lain masih tetap berjalan. Oke. Jadi Bapak sarankan gunakan headset dan juga tidak jauhi ke tempat keramaian ya, agar bisa mendengar suara Bapak ini lebih jelas. Oke. Harap suara Bapak ini jelas ya. Baiklah, jadi di sini kita akan memasuki materi permasalahan dan cara memperbaiki VLAN ya. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari cara mengkonfigurasi VLAN ya, cara mengonfigurasi, men-setting VLAN, membuat jaringan VLAN ya melalui aplikasi Cisco Packet Tracer, dan kali ini kita akan menilik permasalahan dan cara memperbaiki VLAN. Jadi VLAN ini juga terkadang bermasalah ya, dan juga ada cara memperbaikinya. Nah, baiklah, jadi kita akan bahas satu persatu dari kedua materi ini ya. Lalu materi pertama itu kita akan membahas tentang permasalahan pada VLAN ya. VLAN, permasalahan VLAN pada hardware. Oke. Permasalahan VLAN pada hardware. Nah, jadi di sini permasalahan VLAN ini pada hardware, perangkat keras maksudnya, itu dari komputer, switch, kabel UTP, konektor kabel UTP, dan susunan kabel UTP-nya. Oke ya, dan nanti Bapak akan sebutkan lagi. Nah, jadi di sini adalah komputer. Untuk membuat VLAN itu kita akan membutuhkan komputer. Jadi ya pastikan komputernya itu memang bisa dioperasikan. Apabila komputernya tidak bisa dioperasikan, maka jaringan VLAN ini tidak akan bisa terbuat ya, tentu saja tidak akan bisa terbuat. Oke. Nah, dan yang kedua itu adalah switch. Ya, switch itu adalah komponen untuk penyambung ya. Apa istilahnya itu, pihak ketiga ya, atau perantara untuk jaringan VLAN tersebut untuk ke komputer lain ya. Apabila kalian bingung tentang VLAN itu seperti apa, switch itu seperti apa, tinggal kalian cari di Google. Nah, ini Nintendo Switch, perangkat Switch, Nintendo Switch. Nah, ini Switch ya. Tadi salah, itu bukan Switch, tapi itu adalah Nintendo Switch ya lainnya. Nah, ini adalah Switch yang biasa kalian lihat di lab komputer di TKJ, yang di belakang sudut yang banyak itu lampunya. Ini adalah Switch. Nah, jadi untuk membuat VLAN itu kita membutuhkan Switch ya, membuat LAN, jaringan LAN, MAN, terkadang juga menggunakan Switch ya, Switch, hub, dan lain-lain ya. Oke, jadi diperiksa di sini apakah switch ini berfungsi atau tidak, apakah masih bisa digunakan atau tidak, apakah lampu-lampunya ini hidup semua ataukah bekerja dengan baik atau tidak. Ini kan ada lampu nih di sini ya, di sininya ini ada lampu nih ya. Oh, kecil juga nih ya. Kalau kalian bisa lihat itu ada lampu yang di sini, ini ada lampunya nih ya, seharusnya ada lampu di sini, ada lampu. Nah, ini slotnya banyak ya, slotnya nanti bisa kita masukkan sesuai sejajar seperti itu ya. Oke. Nah, jadi dilihat dulu dari perangkat keras ya, apakah sudah benar switchnya, apakah sudah bisa digunakan, memang berfungsi dengan baik atau tidak ya. Apabila sudah benar, dan kita cek lagi itu pada di kabel UTP, di kabel ya. Nah, kabel itu unshielded twisted pair. Oke. Unshielded twisted pair.
Oke, kabel UTP. Seperti apa kabel UTP? Nah, itu kabel UTP itu seperti kabel LAN yang biasa kalian sebut itu ya, kabel LAN ya. So, kita cari saja sini kabel UTP. Nah, ini kabel UTP ya. Kabel UTP ini yang dalamnya tuh serabut ya, kayak banyak warna ya. Ada berapa warna? 2, 4, 6, 8, 10 ya. Ada 10 warna, 2, 4, 6, 8 warna ya. Nah, ini itu ada merah, kuning, biru, putih ya. Ada hijau, ada coklat ya. Oranye. Nah, ini kabel UTP. Oke. Nah, kabel UTP ini kan ada dua jenis ya. Crosshair dan apa tuh? Satunya strike. Oke. Nah, ini harus kalian pahami karena kabel UTP ini sangat sering sekali digunakan di jaringan di mana-mana ya, di kantor ya, di hotel manapun itu biasanya suka masih menggunakan kabel UTP. Oke. Ini tuh ya, kabel UTP. Jadi jangan tidak tahu. Jadi kalau kalian ditanya kabel UTP itu kabel apa, ya inilah kabel LAN yang kalian sering sebut ya. Ini kabel UTP. Nah, ini yang kepalanya ini namanya apa nih? Nah, itu nanti kita jelaskan ya. Nah, setelah dari situ, nah kabel konektor kabel UTP-nya. Nah, konektor. Nah, kalau sudah benar susunan dari kabelnya itu tidak bermasalah, tidak ada masalah. Nah, itu yang kalian lihat itu adalah konektor. Biar lebih jelas di sini kita tulis saja coba. Konektor kabel UTP. Nah, inilah konektornya ya. Nah, pastikan konektornya itu tidak bermasalah. Cuma jarang sekali kalau konektor ini bermasalah ya. Kecuali kalau misalkan konektornya itu sudah lama sekali. Ya. Sudah lama sekali. Biasanya kalau suatu kabel jaringan itu kalau yang bermasalah itu jarang sekali itu ini konektor UTP-nya ya yang bermasalah, tetapi kebanyakan itu kabel ya, suka patah tengah, suka kuningannya itu tidak sampai ke ujung. Jadi harus memang benar-benar teliti dalam pembuatan jaringan ya. Jadi yang pasti dilihat itu adalah kabel ya. Kalau konektor ini jarang sekali ya kerusakan pada kabel konektor ini, maksudnya konektornya itu rusak ya, jarang sekali itu ya. Oke, lanjut. Nah, itu susunan kabel UTP. Nah, ya mungkin ini adalah susunannya yang salah ya. Yang seharusnya strike jadi crosshair ataupun sebaliknya, ataupun ngacak ya. Ya, ataupun ngacak. Ini susunannya ya. Nah, ini ujung kabel ya, UTP, strike, crosshair. Kabel strike, cross ya. Itu ujungnya ini harus benar-benar nyambung dan nyatu. Dan ini ada coklat, putih coklat, hijau, biru, putih, biru. Nah, ini harus sama, harus sesuai ya. Apabila kalian membuat jaringan tidak sama ya, itu maka mengakibatkan dianya suka tidak menyambung ya, suka tidak masuk ya, tidak connect. Oke. Baiklah, kalau dari segi permasalahan VLAN dan pada hardware itu ya seperti ini, dan mungkin masih banyak lagi yang kemarin bisa kalian lihat ya. Nah, jadi di sini kita lanjut, kita ada permasalahan pada VLAN dari segi software. Nah, ini dari segi software. Nah, yang pertama itu dari setting alamat IP address. Nah, ini yang kemarin pernah Bapak contohkan, ternyata Bapak error ya dalam pengiriman sampel pengiriman file. Oke, yang ada di sini kemarin itu kalau tidak salah tidak sukses ya, gagal. Istilahnya di sininya gagal ya. Itu karena IP address Bapak itu salah ya, tidak sesuai dengan yang ada terdaftar di sini ya. Kalau tidak salah ini salah, kalau nggak salah 7 apa 2 kalau tidak salah ya. Ini adalah nomor IP addressnya, ini adalah nomor PC-nya ya. Kalau di sini PC 1, pastikan di sininya itu PC 2. Jadi jangan bertabrakan. Nanti kalau ini PC 1 juga,
ini PC1 bacanya, itu malah akan membuat bingung aplikasinya ya. Itu akan membuat bingung. Jadi dia mau ngirim file itu, wah kemana nih? Jadi kesini nih masih. Itu makanya menyebabkan error. Ya, apalagi kita mendaftarkan membuat alamat IP PC yang tidak ada. Misalkan PC cuma 2. Tapi di sini kita buat 10 ya, 8 ya, tidak sesuai dengan yang di sini. Oke. Bisa sebenarnya, cuman ya bagusnya itu berurutan biar tidak bingung. Oke. Nah, di sini kesalahan pada setting di CLI. Nah, di sini di setting di CLI-nya itu di switch. Nah, CLI di sini ya. Nah, itu. Nah, di setting yang tepat kita buat VLAN yang kemarin ya. Ini config terminal figure. Nah, itu harus benar-benar jangan salah tulis sama sekali ya. Misalkan libtkj kita buat spasi seperti kemarin itu membuat error. Ya, VLAN 10 ini namanya ini. Nama VLAN-nya ya. Nama VLAN 10, nama VLAN-nya ini. Terus angka huruf VLAN-nya ini, nama VLAN-nya, exit kali switch. Nah, ini pengecekan VLAN yang sudah kita buat ya. Nah, nomor 10 libtkj, nomor 9 libtkj, nomor 10 itu kantor. Itu statusnya aktif. Nah, tapi dia belum nyambung ke switch. Ya, belum sambung ke switch nih, di portnya belum nyambung nih. Ya. Nah, baru di sini kita sambungkan VLAN yang kita buat tadi ke switch ya. Nah, mode akses VLAN 9 itu sambung ke FA01 VLAN 9 interface ke FA11. Nah, FA11 FA01 itu yang di sini kemarin ya. Mana nih? Oke, tunggu dulu. Nah, konsol internet 1. Oke. Ya, yang di sini ya. Oke, FA01, yang di sini FA01. Oke. Nah, seperti itu. Itu harus sama di sini ya. Lah, kesalahan pada tulisan sudah Bapak jelaskan. Nah, kerusakan pada software. Misalkan softwarenya tidak terinstall dengan penuh, artinya korup ya. Atau aplikasinya softwarenya bajakan ya. Nah, kedua tuh kerusakan pada bukan ini komputer ini tadi ya. Itu yang tadi itu. Nah, slot konektor UTP ya. Nah, slot konektor UTP ini seharusnya masuk ke di sini tadi nih ya. Slot konektor UTP-nya itu masuk di sini seharusnya. Oke, Bapak pindahkan dulu. Ini seharusnya di sini nih. Nah, slot konektor UTP. Jadi slot konektor UTP itu yang ada di nih. Yang di switch ya. Mana switch tadi? Nah, yang di sini ya. Yang di sini ataupun yang di komputer ya. Yang di sini di lubang ini ataupun slot konektor LAN di komputer. Nah, yang di sini ya, ini pada komputer ya. Ini komputer, ini laptop sebenarnya. Nah, di sini nih. Nah, di nomor 22. Ini komputer ya, di bagian belakang komputer di HDMI. Nah, di sini. Kemungkinan biasanya itu terjadi di sini ya. Nah, di slotnya ini suka rusak ataupun kotor ya. Misal kebanyakan sih kotor ya. Kebanyakan kotor, jadi kalian harus bersihkan dulu sampai bersih menggunakan kuas ataupun ditiup. Tapi ditiup itu biasanya kurang efektif ya. Karena kita meniup itu biasanya suka ludah ya, air liur kita tuh ikutan ke sana masuk, jadi bukannya membentulkan tapi malah makin rusak ya. Jadi bagusnya itu dikuas. Oke, di sini tuh itu yang di hardware ya. Oke, jadi yang di software cuman itu doang ya, aplikasi korup ya, yang seperti Bapak bilang tadi, installnya tuh tidak selesai ya, tidak 100%, jadi akhirnya filenya korup, tidak bisa digunakan ya. Atau yang kedua tuh terindikasi virus ya. Nah, itu bisa ya. Jadi aplikasinya error ya.
Kalau misalkan laptop kalian terkena virus, itu malah membuat aplikasi yang ada di komputer atau laptop kalian itu tidak bisa dijalankan. Nah, ini gambar setting switch CLI tadi ya. Itu jangan sampai salah, yang seperti ini: name, kantor, exit, switch, LAN, lab TKJ. Dan juga di sini ada lagi pembuatan VLAN-nya. Ini tadi istilahnya tuh membuat rumahnya dulu nih ya, isinya baru di sini. Nah, tuh ya, interface buat gabungin ya. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu ya untuk di pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan pada hari ini. Bapak harap kalian mencatat semua dari apa yang Bapak sampaikan maupun yang Bapak paparkan di PowerPoint kali ini ya. Nah, untuk informasi untuk minggu depan kita itu ulangan ya. Ulangan administrasi infrastruktur jaringan, itu materinya administrasi ya, tentang ini administrasi infrastruktur jaringan dari pertemuan 1, 2, 3, 4 yang kemarin ya, penjelasannya kemarin, dan juga yang hari ini. Oke. Baiklah, mungkin sekian sampai di situ aja untuk di video pembelajaran daring kali ini. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan, dan sampai jumpa di minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.